Ya, sebelum doa, mungkin saya mengingatkan terkait Ramadan. Ya, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak, Bu? Di kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, tingkatan orang umum, orang awam, orang yang melaksanakan puasa seperti pada umumnya, yaitu puasanya yang bagaimana? Yang hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, itu puasanya orang umum tuh begitu. Nah, kita kan udah ngaji, udah berapa lama ngaji? Di rumah Quran siapa yang paling lama? Dari awal ya? Siapa tuh belakang? Ira ya? Dari awal pertama kali tadarus di bulan Ramadan, siapa yang merasa pertama? Ira. Reni juga yang pertama ya? Iya. Dari Bu Nina ya? Dari berapa orang dulu ya? 8 ya? 8 orang Bu Aci. Terus Masya Allah ya, rumah Quran direnovasi, pindah ke rumah Umi. Terus nggak mungkin pindah ke rumah Pak Sahal gitu kan. Terus nggak nyaman, ya pindah lagi gitu ya. Masya Allah, sampai alhamdulillah seperti sekarang, sampai 2 kelas ya. Bu Dalila akhirnya alhamdulillah, Saudara Dalila bisa bantu, bisa bimbing juga gitu ya. Bisa ada di bawah, ada di atas. Nah, berharap ya Ramadan kali ini 1447 ada peningkatan ya, peningkatan level puasa kita. Jangan lagi jadi puasanya orang awam atau orang yang pada umumnya. Naik dah yang ke atas. Yang kedua, puasa orang yang khusus ya. Siapa puasa orang yang khusus? Yaitu yang bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Jadi tidak hanya yang tadi tuh, nahan yang dilarang, tapi juga menahan diri dari semua perbuatan yang tidak baik yang bisa membatalkan puasa. Tidak hanya tadi, kalau yang pertama kan membatalkan puasanya aja, tapi juga kalau yang kedua kita berusaha menahan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena kata Rasulullah, betapa banyak orang yang puasa tapi cuma dapat apa? Lapar dan haus aja. Nah, itu puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya. Nah, kita coba naik ya, kedua ya. Nanti bisa lagi sampai ke 3 yang paling tinggi. Nah, tadi yang kedua, selain menahan diri dari perbuatan yang tidak baik, kemudian juga menyempurnakannya dengan meningkatkan ibadah. Nah, tadi yang tadinya sholatnya cuman sholat fardu gitu ya, atau tambah sholat duha tapi belum lengkap, belum tiap hari gitu ya. Nah, sekarang coba tiap hari gitu ya. Yang tadinya baca Qur'annya belum bisa tiap hari, jadi tiap hari. Sholat malamnya yang tadinya cuman seminggu berapa kali, sekali 2 kali, sekarang coba tiap hari. Apalagi ada bonus puasa, sholat taraweh. Taraweh itu artinya dari kata roha, nyantai, santai. Makanya buat sholat taraweh itu sholatnya yang santai aja, dinikmati, jangan jog gitu ya, main cepet-cepetan gitu, mau kemana gitu ya, kayak mau lomba-lomba gitu ya. Tidak seperti itu ya. Kemudian apalagi sedekahnya gitu ya, yang tadinya tiap hari Jumat, tiap hari Sabtu kalau ke rumah Quran, tiap hari Senin kalau ngaji di Alinabah, di mana, sekarang kita tiap hari, bahkan sehari itu kalau bisa kayak minum obat, pagi, siang, sore gitu deh. Kenapa? Karena tadi kata Ustaz Lukman kan, di bulan Ramadan ya, amal soleh yang kita lakukan itu dibalas 10 sampai bahkan 700 kali lipat. Mau nggak Bu ngambil bonus begini? Kalau kita ke mall, pasti kita ngambil diskon yang paling besar ya, ngambil bonus yang paling besar. Nah, ini Allah lagi bagi-bagi bonus. Maka yuk kita sama-sama berusaha. Dan untuk naik level itu susah Bu kalau sendirian. Ya, makanya kenapa saya di rumah Quran narik ibu-ibu gitu ya, karena saya pengen memudahkan. Sebenarnya saya egois Bu. Kenapa? Karena saya pengen lancar ibadah saya. Nah, lancar ibadah saya nggak bisa sendirian, perlu bareng-bareng, perlu sama-sama. Apalagi saya seorang ulama besar aja
pernah ya Bu ya, karena dia saya udah ilmunya banyak, sudah jadi ahli ibadah, akhirnya dia memutuskan saya sendiri aja dah. Gak lama masuk dia setan. Gak tanggung-tanggung semua dosa besar dilakukan, dari minum khamr karena mabuk, akhirnya lewat perempuan cantik dia zina, dia perkosa. Habis itu karena ketahuan dia malu, ulama banyak ilmunya, ahli ibadah, kok memperkosa orang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibunuh tuh. 3 dosa besar. Itu seorang ulama besar, ahli ibadah, apalagi saya, apalagi kita semua ya kan. Maka kita perlu orang lain untuk jadi baik gitu ya. Makanya tadi kata Ustaz Lukman kan, tarik orang. Kenapa? Itu egois kita. Kenapa? Karena kalau jadi narik orang enggak, gue udah narik orang, masa gue nggak baik gitu kan? Gue harus lebih baik atau sama-sama baik gitu ya. Nah seperti itu Bu. Yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi itu adalah puasanya orang khawas ya, di atas level puasa orang yang khusus, yaitu yang bisa menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kepada Allah tuh. Jadi bukan hanya dia menahan diri dari lapar dan haus, kemudian dari segala perbuatan yang dilarang, kemudian melakukan amal soleh, melipat gandakan, ya menaikkan ya jumlah ataupun kualitas ibadahnya, tapi juga dia nggak mau sekalipun itu berpaling dari Allah. Nah itu puasanya orang yang khawas. Jadi selalu berada dari, makanya mudah-mudahan nih sekarang Ramadan 1447 coret tuh agenda ngowor apa namanya takjil. Kalau di rumah kurang udah jam 5 nggak pakai ngowor, ibu ambil kupon aja, nah gitu ya. Nanti itu terbuka Bu ya, siapa saja. Mudah-mudahan nanti bisa ada lagi di bulan Ramadan ini, bismillah. Walaupun masih di formatnya masih di ini. Kemarin saya ini kan ke ibu-ibu ya, ke ibu-ibu ini nanti enaknya seperti apa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana. Sama Ustaz Lukman juga saya masih diskusi untuk pembagian takjil. Nah itu salah satu juga kita meningkatkan amal soleh dengan berbagi al-muto'am ya. Nah itu juga salah satu orang yang dirindukan di surga adalah orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. Itu termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Mau nggak Bu? Dirindukan oleh surga. Nah itu salah satunya adalah orang yang memberikan makan orang yang berpuasa. It'amus shaim ya. Nah itu ibu-ibu ya, jadi mudah-mudahan 1447 Hijriah ini kita canangkan, kita tekadkan sama-sama, kita naikkan level tingkat puasa kita. Jangan sampai kemudian ya kita itu harus menjadi generasi robbani. Ya setelah kita udah upayain Bu, nanti di akhir kita harus jadi generasi robbani, bukan jadi hambanya Ramadan. Hambanya Ramadan tau gak Bu? Jadi yang tekun, yang ibadah itu cuma bulan Ramadan doang. Begitu udah Ramadan, wah bebas gitu ya. Enggak begitu ya. Nanti diikuti lagi setelah Ramadan, puasa Syawal 6 hari. Maka kita akan dapat puasa 1 tahun. Nambah 6 hari, tapi kita dapat puasanya 1 tahun. Hitungannya gimana Bu? 30 itu sama dikali 100, 300. Nah yang 6 nya dikali 10, 360. 360 sama dengan kurang lebih 1 tahun jumlah hari dalam 1 tahun. Maka itu hitungannya ya. Nanti masalah kalau yang masih haid boleh nggak terus-terusan, nggak nyambung apa namanya selang-seling, boleh pokoknya semampunya. Yang penting dari sekarang kita niatkan gitu ya, nanti kita sambung dengan puasa Syawal ya. Itu ya ibu, mari sama-sama kita tutup acara ini. Mudah-mudahan tadi tekad sama-sama ya. Mau nggak Bu kita naikin tingkat puasa kita?